Halo teman-teman, video kali ini bertujuan untuk mengajak teman-teman untuk menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, atau pebisnis. Nah, mungkin teman-teman sedang duduk di bangku sekolah atau masih bahkan anak-anak, remaja, dewasa, pekerja, dan lain-lain. Nah, tetapi saya harap dengan video kali ini Anda tahu dasar-dasarnya sehingga kelak ada peluang Anda tahu dan mempunyai dasar pondasi yang kuat sehingga Anda cepat bertindak. Nah, di luar sana kalau membahas soal bisnis, usaha, entrepreneur itu saya katakan lebay, membuat orang pusing, membuat ada kata sok dan sebagainya. Nah, makanya di video kali ini saya ingin memberitahukan sesimpel dan real dan cocok untuk semua kalangan. Oke? Nah, tapi saya akan bagi menjadi dua, yaitu pengusaha atau entrepreneur, pebisnis itu sama aja, yang pakai modal, itu yang pertama, dan yang kedua tidak pakai modal. Nah, ini real akan kita bahas, no clickbait dan sebagainya. Nah, yang pertama, yang punya modal dulu ya. Oke, modal. Nah, sebenarnya bukan modal ini yang paling utama, tetapi karena sudah terlanjur kita bagi dua, oke, ini dan ini, maka harus kita jabarkan. Oke, yang pertama itu kita harus kenali daerah kita, kota kita. Untuk teman-teman yang perantau, mari kenali kota Anda. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara Anda. Oke, itu yang pertama, kenali. Nah, ini nanti ada benang merahnya, teman-teman. Ya, nyambung, kesinambungan. Oke, itu yang ke-1. Yang kedua, cari tahu apa yang dibutuhkan, apa yang dicari, atau apa yang lagi tren di kotamu. Kan tadi udah kamu kenali. Kalau udah kita kenal, pasti kita tahu itu apa yang dicari di sana, apa yang dibutuhkan, apa yang dibisniskan, apa yang diperjualbelikan. Nah, oke. Dan pasti banyak itu. Nah, pilihlah satu atau lebih. Ya, apa yang Anda pilih? Satu atau lebih. Yaitu yang dibutuhkan itu, yang diperjualbelikan itu, atau yang dicari itu. Oke? Pilihlah satu atau lebih. Terserahmu, apakah itu tergantung passionmu, apakah itu tergantung bidangmu, ya terserah. Oke? Next, ya. Cari sumber produk itu. Kita harus cari. Kita kan udah tentukan nih. Kita udah pilih produk. Kita udah pilih satu atau lebih tadi yang dibutuhkan di kotamu kan. Nah, sekarang kita cari sumbernya. Sumber produk ini dari mana sih? Cari dulu di kotamu. Tapi tetap berlanjut. Bahkan di provinsi, bahkan sumbernya di negara ini, gitu loh. Bahkan kalau bisa sumbernya di dunia ini, harus visioner, ya. Oke. Nah, kalau itu di bidang jasa, ya pelajarilah contohnya di suatu tempat cocok bengkel. Ya mulailah belajar bengkel. Mungkin Anda ke bengkel tetangga, nggak apa-apa, nggak digaji, yang penting. Nah, ini yang dibutuhkan bengkel ini. Contohnya di Jakarta kan. Nah, saya harus sebelum saya tamat sekolah, saya harus ini belajar bengkel. Gitu. Ataupun Anda sedang bekerja tetapi Anda lihat di kota Anda bengkel, ya pulang kerja Anda kursus bengkel walaupun nggak digaji. Gitu. Oke? Kalau itu jasa. Tetapi kalau itu produk yang Anda pilih tadi, pilihan Anda harus Anda lanjutkan proses pencarian dari mana asal produk itu. di kota itu, bahkan tadi kita katakan di negeri ini, di mana sumbernya, bahkan di dunia ini, apakah dari negara Cina, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Dan selanjutnya,
pelajari gimana cara ngambilnya dari sana. Seperti itu, oke? Nah, setelah Anda dapat, cari lokasi strategis di kota Anda. Kembali lagi, contohnya ini kota Anda. Nah, contohnya di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Ya kan, ini di blok ini, di daerah ini kota Anda, oke? Nah, Anda udah dapat produk tadi kan? Nah, pasti budget Anda mungkin masih minim. Contohnya, nggak mungkin Anda sewa di sini, sewa di sini, sewa di sini, sewa di sini. Mungkin Anda sewa satu, ya oke kalau cukup. Nah, bagaimana supaya ada barang Anda di strategis tempat ini? Ya, kasih barang Anda ke sini, ke sini, ke sini. Kasih barang untuk mereka jual dan sistem bagi hasil. Seperti itu. Jadi, barang Anda ada di setiap tempat yang strategis di kota Anda. Oke? Jadi clear ya. Oke, setelah itu, nah, kita harus masukkan produk itu di online. Ya, di online. Online-nya jangkauan kota dulu. Nggak usah dulu ya negara atau semuanya. Ya kalau Anda memungkinkan ya silahkan. Tapi saya anjurkan di kota dulu. Di kota Anda dulu, di online. Oke, di online. Nah, setelah itu open reseller. Mana tahu teman-teman Anda mau bantu jual produk Anda karena Anda tadi sudah menempatkan sumbernya yang termurah. Bisa nggak aku jual? Ya, it's okay. Bakal Anda open reseller sehingga resellermu banyak yang terjual produk itu. Oke? Sesimpel itu, teman-teman. Sudah clear. Sebenarnya pembahasan ini sudah selesai. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas yang tanpa modal. Oke? Saya lupa ngambil penghapus tadi. Gak apa-apa, yang penting semangatnya, teman-teman. Oke, kita akan, sebelum kita bahas sesi kedua yaitu tanpa modal, kita ulangi dulu. Yang pertama tadi, kenali dulu kotamu, kenali, ya kan? Terus cari tahu apa yang dibutuhkan di kotamu itu, gitu. Apa yang dicari. Yang ketiga, cari sumbernya. Kalau itu jasa, mulailah pelajari, gitu ya. Terus cari tempat lokasi yang strategis di kotamu. Terus titipkan atau usahakan barang Anda, jasa Anda ada di tempat-tempat strategis. Masukkan ke online, open reseller, seperti itu. Oke, clear ya. Sekarang no modal, tanpa modal, sama sebenarnya teman-teman. Yang pertama, kenali kotamu, kenali daerahmu, ya. Itu dulu yang harus kita masukkan ke hati. Harus saya kenali daerahku, kotaku, gitu. Harus itu dulu. Oke. Terus yang kedua sama apa itu? Cari tahu apa yang dibutuhkan di kotamu, apa yang dicari, gitu ya. Apa yang dibisniskan, apa yang lagi tren. Oke. Kenali. Yang kedua, cari tahu apa yang dibutuhkan di kotamu. Yang ketiga, ini bedanya sama yang pakai modal tadi. Yang ketiga ini cari siapa saja yang menyediakan produk yang dicari. Itu yang dicari. Oke, cari toko mana yang menyediakan produk yang dicari. Kalau itu jasa seperti tadi kita katakan bengkel. Nah, cari siapa yang udah buka bengkel. Ya Anda belajar di sana walaupun nggak digaji dan lain sebagainya kan. Nah, tapi kalau ini produk, cari di toko mana ada produk itu. Oh, di toko si itu. Nah, terus datangi. Kasih bantuan. Pak, Kak, bisakah saya bantu menjualkan produkmu? Nah, siapapun itu orangnya, kalau kita kasih bantuan untuk menjual produknya pasti di welcome. Maksudnya ya silahkan. Seperti itu.
Oke, setelah dikasih, kalau kau mau masukkan ke online produknya, ya silahkan. Kan kalau online butuh gambar aja. Tetapi kalau mau jual secara offline, ya silahkan. Mungkin Anda bawa 2, 3, itu kan biar percaya mungkin Anda titipkan apalah gitu ya. Oke, nah sudah selesai. Itu saja. Jadi, saya harap saya telah buat video ini supaya teman-teman itu tidak berpikir yang aneh-aneh kalau bahas tentang bisnis, entrepreneur, usaha, dan lain sebagainya. Seperti itu kayak hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Padahal lewat penjelasan kita tadi, tidak kan semudah itu rupanya. Tapi saya nggak tahu apakah di channel ini yang sudah membongkarnya, ya kan? Apakah di channel sana agar nggak ada yang ini diruet-ruetkan, ini kan, ataupun mungkin penjelasannya sudah terlalu tinggi sehingga Anda mendengarkannya ingin belajar bisnis tapi bahasanya sudah tinggi, high sekali sehingga Anda tidak dapat. Makanya saya buat video ini dengan bahasa yang sederhana, penjelasan yang sangat dasar, tetapi inilah dasar fondasinya. Oke? Saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang. Pastikan Anda mulai dan coba. Oke? Thank you.